Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kembali kita di channel Fadlizon Official. Kali ini saya mengundang lagi seorang ekonom yang kritis, seorang pemikir yang kritis, yang juga Managing Director dari Political Economy and Policy Studies, PEPS, yaitu Pak Antoni Budiawan. Terima kasih Pak Antoni telah bisa hadir ngobrol-ngobrol lagi. Belakangan ini saya termasuk mengamati pemikiran-pemikiran Pak Antoni yang cukup tajam, ya, merespon berbagai perkembangan, terutama hal-hal yang aktual, ya, termasuk kenaikan harga BBM. Sama-sama kita tahu harga minyak dunia sedang turun, kemarin sempat naik tapi turun. Tapi kemudian pemerintah menaikkan harga BBM. Sempat ada kelihatannya keraguan, tapi kemudian menaikkan BBM. Dan Pak Antoni juga udah bicara di berbagai tempat. Menurut Pak Antoni, apa sebenarnya di belakang kenaikan BBM ini, terutama apa yang membuat pemerintah itu begitu keras kepala untuk menaikkan BBM di tengah harga minyak dunia yang sedang turun? Memang ini adalah suatu keanehan sendiri, di mana bahwa di tengah penurunan harga minyak itu sedang turun, jadi sudah di bawah harga yang asumsi dari perubahan APBN yang $100 itu. Sekarang kan kurang lebih 80 ya. Sekarang sudah mendekati 80. Artinya sudah cukup ini. Dan yang penting adalah tren itu turun, trennya. Kenapa trennya turun? Ini berarti ada dua kemungkinan, Pak Fadli. Pertama adalah pemerintah tidak bisa membaca bahwa ekonomi dunia ini bagaimana dampaknya terhadap di Indonesia atau bagaimana trennya itu. Jadi ini Amerika ini sudah menggalakkan anti-inflasi, kebijakan-kebijakan anti-inflasi, menaikkan suku bunga dan sebagainya. Dan penurunan harga minyak ini adalah bagian dari keberhasilan Amerika Serikat dalam memerangi inflasi. Ya, mengendalikan inflasi. Dalam mengendalikan inflasi ini. Dan ini akan terus turun karena kalau ini tidak turun, Amerika akan menaikkan suku bunganya terus. Iya. Nah, jadi kalau kita percaya kebijakan Amerika akan melawan inflasi ini dan harga komoditas akan turun, maka seharusnya dengan harga $100 dan di dalam kita punya asumsi, dan di situ kita lihat sudah mulai menurun, harusnya harga minyak BBM itu tidak boleh dinaikkan. Iya. Karena kalau dinaikkan ini konsekuensinya sangat besar terhadap rakyat. Terus kedua, apa yang mau dicapai dengan kenaikan BBM ini? Sisa konsumsi itu adalah 10 juta kiloliter untuk Pertalite. Untuk solar 5 juta kiloliter. Kalau dengan kenaikan seperti yang sekarang, yaitu 2.350 untuk Pertalite, dari 7.650 ke 10.000, dan 1.650 untuk solar, yang bisa diraih itu adalah cuma 31,75 triliun. Yang katanya kita punya defisit sudah sangat besar sekali. Apa bisa membantu dengan 31,75 triliun itu? Nah, konsekuensinya terhadap rakyat, ini 31,75 triliun ini sangat besar. Karena apa? Karena ini lapisan masyarakat bawah yang terkena gitu. Itu pertama. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah bahwa dampak ini BBM mau tidak mau langsung berdampak kepada inflasi. Iya. Ya, kalau kita lihat ada yang langsung, yaitu harga BBM sendiri naik, dan kedua adalah melalui inflasi yang transportasi udah langsung naik, transportasi di mana-mana udah langsung naik. Ada yang berapa? 30%, ada yang 20% gitu. Nah, dampak buat mereka itu sangat besar sekali. Padahal negara cuma mendapatkan diskrepensinya 31,75 triliun. It's nothing. Dan biaya sosialnya sangat besar sekali, yaitu demo-demo. Dan seolah-olah ditantang lagi. Kalau begini, demonya mau berapa lama sih? Nah, ini kan sangat
sangat disayangkan komentar-komentar seperti begitu. Gitu. Ya, padahal ini kan demonstrasi, ini kan bagian dari ekspresi masyarakat dan meluas seluruh Indonesia kan begitu. Ya. Tetapi tadi kira-kira siapa advisernya dan kenapa dengan hitung-hitungan yang tadi cukup jelas dan gamblang gitu ya. Harusnya kan BBM tidak naik, apalagi implikasi dan cost-nya itu tidak sepadan dengan kebijakan untuk menaikkan BBM. Ya. Menurut Pak Antoni siapa? Ya, kalau kita ngelihat ini kan mau tidak mau kan harusnya adalah tim ekonomi. Tim ekonomi ya itu Kementerian Perekonomian ya atau Keuangan itu bagaimana mereka menganalisa ke situ gitu. Jadi kalau kita lihat ya ke sana dan kelihatannya ini tidak dipelajari secara benar. Saya tidak melihat bahwa ini ada banyak juga yang menanyakan saya apakah ada asing yang ngikut apa segala gitu. Saya rasa tidak ada. Saya rasa itu sama sekali tidak ada. Karena begini, sebetulnya di satu sisi kenaikan harga minyak itu meningkatkan pendapatan negara. Karena kita mempunyai minyak. Jadi naik gitu. Nah, tetapi yang disorot ini cuma satu sisi pengeluarannya aja. Nah, yang saya curiga, ini alat kebijakan fiskal ini sudah dijadikan alat politik. Maksud saya apa? Bahwa di sini belanja memang sengaja ditekan, dikurangin belanja negara. Karena tahun depan belanja negara ini terbatas dengan defisit 3%. Kalau sekarang belanjanya naik tinggi, maka ke depannya itu, tahun depan itu akan terjadi kontraksi. Nah, untuk menjaga itu sekarang mereka normalisasi dulu nih pengeluarannya. Jadi kenaikan pendapatan negara ini kan Januari Juli ini kan naik besar sekali. 519 triliun. Januari Juli tahun 2022 dibandingkan Januari Juli tahun 2021. Surplus lah. Dan surplus pendapatan negara naik 519 triliun, APBN-nya surplus 106 triliun. Dan saya rasa ke depannya masih surplus banyak sekali. Jadi artinya ada belanja yang ditahan. Iya, betul. Nah, ini yang kita sesalkan. Seharusnya adalah ini dibantu untuk masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga komoditas itu kan macam-macam. Ada dari kelapa sawit, batu bara dan sebagainya, ini semuanya naik semua, belum juga pangan ya. Nah, jadi ini harusnya dibantu untuk ke situ. Lah bukannya dibantu kok malah dikenakan kenaikan BBM gitu. Kalau boleh dielaborasi lebih lanjut nih Pak Antoni, dari beberapa sektor tentu yang paling bisa meningkat mungkin di sektor transportasi ya, tapi apakah ada hitung-hitungannya, misalnya di pangan bisa naik berapa inflasinya dari yang sekarang kan sudah 11% ya. Nah, kemudian sektor-sektor lain, apakah ada kajian atau hitungan dengan kenaikan BBM seperti yang sekarang ini yang cukup lumayan drastis ya persentasenya juga, itu dampaknya kepada sektor lain kira-kira gimana Pak Antoni? Pertama tentu aja kepada dampaknya terhadap logistik yang menggunakan ya terutama angkutan. Kalau kita ada yang melihatnya bahwa angkutan ini adalah hanya memakai solar. Ya, solar pun sekarang sudah naik. Kalau untuk industri memang sudah naik dari dulu. Tetapi kalau kita lihat, ini banyak sekali kalau angkutan dari pertanian, ya, dari daerah-daerah pertanian untuk bawa komoditas-komoditas itu, mereka juga memakai bensin biasa, Pertalite gitu. Nah, ini yang akan terkena dampaknya. Dan sektor-sektor industri itu yang paling terkena dampak adalah mereka yang mengangkut barang-barang yang nilainya tidak terlalu besar. Jadi artinya pangan. Ya, kalau industri nggak menjadi masalah gitu kan. Dia spread kepada value of goods-nya itu kan jauh lebih... value added-nya tinggi. Iya, itu. Nah, ini bisa sangat tinggi sekali. Ya, karena harganya murah, consumer goods-nya, lalu kenaikannya itu cukup tinggi, bayangkan 30%. Kenaikan, jadi otomatis kenaikan transportasinya itu menjadi 30%. Nah, tapi yang permasalahan yang utama adalah
ini yang langsung bisa dihitung terdampak adalah mereka yang langsung konsumsi BBM, rakyat yang berpendapatan di bawah. Kalau kita lihat di Amerika ada suatu studi bahwa kenaikan BBM selama tahun 2021 sampai 2022 ini itu menyebabkan kenaikan pengeluaran BBM itu sampai dari 11% sampai 28%. Kalau kenaikan ini sebegitu besar, artinya mereka tidak bisa atau mereka harus mengurangi konsumsi yang lain, pangan yang lain dan itunya. Nah, ini yang sebetulnya menyebabkan kemiskinan terdampak langsung. Ya, ditambah dengan tadi inflasi. Kalau saya rasa inflasi ini kalau yang itu tentu aja berbeda-beda. Kalau kita bicara pangan yang sangat signifikan, saya rasa bisa memicu paling sedikit itu adalah 2-4%. Dengan komponen tadi ya, komponen distribusinya naik sekitar 30%. Terus kalau kita lihat begini kan semua spare parts apa segala juga mobil juga akan naik juga semua. Nah itu akan terkena begitu, dilihat dari value of goods-nya itu bisa sampai, mungkin bisa sampai 5% gitu. Jadi intinya sebetulnya pemerintah bisa mencegah kenaikan BBM ini ya. Sebelumnya dengan hitung-hitungan tadi yang awal. Apalagi memikirkan dampaknya yang tidak sepadan, yang tidak worth it gitu ya. Jadi bisa kan itu? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Cuma bedanya 31,75 triliun ya. Lalu saya juga beberapa sering mengatakan sebetulnya windfall profit ini harus diberikan juga lah kepada rakyat yang terdampak. Itu kan kalau kita lihat Menteri Keuangan kan di beberapa kesempatan kan sangat bangga sekali bahwa kita punya kenaikan pendapatan negara itu sangat besar sekali gitu. Lalu kita ini membukukan surplus sekali, sampai di salah satu media bilang top Bu Sri Mulyani katanya kan sampai begitu. Nah di satu sisi itu membanggakan dengan prestasi dari keuangan ini, keuangan negara. Tapi kenapa tiba-tiba tidak ada sebulan di situ merasa bilang APBN akan jebol. Nah ini adalah suatu yang tidak jujur kepada rakyat. Nah ini yang harusnya disayangkan. Saya beberapa kali meminta untuk membuka data itu. Kalau APBN akan jebol, apa artinya? Lalu dibukalah. Berapa subsidi sebenarnya dibuka gitu. Ini tidak ada gitu. Nah ini kan sudah sangat buruk sekali. Tidak ada transparansi kepada masyarakat. Di mana bahwa kebijakan ini sangat mempengaruhi masyarakat luas gitu. Ya apalagi kan belakangan ini karena Perpu ketika itu kan DPR juga sebagai pengawas tidak bisa ikut campur terlalu dalam, termasuk di dalam penentuan APBN selama 3 tahun kan. Begitu juga dengan defisit, penentuan defisit yang bisa dilonggarkan lebih dari 3%. Jadi artinya pemerintah ini berjalan dengan kebijakannya sendiri, bahkan ada klausul kalau kebijakan ini kemudian hari dipersoalkan itu tidak boleh dipidana, gitu ya. Jadi memang ada sejumlah hal yang memang menjadi catatan-catatan di dalam perjalanan terutama di tengah pandemi ini. Ya di satu sisi memang ekonomi melemah, tapi di sisi lain juga dipakai untuk membuat satu kebijakan-kebijakan drastis yang mungkin transparansi dan kontrolnya itu semakin melemah dari lembaga-lembaga yang seharusnya bisa mengawasi atau mengontrol itu gitu. Nah, kalau terkait dengan ekonomi secara keseluruhan nih Pak Antoni, kita melihat bahwa yang menjadi concern besar dalam pembicaraan di masyarakat ya termasuk juga di sosial media itu kan menyangkut masalah utang. Bagaimana sih kira-kira sebenarnya peta utang kita itu sehingga bisa masyarakat bisa tahu utang kita sesungguhnya berapa, pokoknya berapa, bunganya berapa, berapa juga yang harus dibayarkan oleh APBN gitu ya. Ya walaupun saya tahu tapi kan lebih baik Pak Antoni yang menyampaikan peta ini dan apa dampak utang ini kepada masyarakat baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya. Utang ini masalahnya ada beberapa faktor. Utang ini kan berasal dari defisit anggaran.
Jadi kalau ada selama ini kita defisit sejak 2012. Lalu ada yang atau sebelumnya kalau itu transaksi berjalan. Pokoknya kita punya anggaran ini defisit terus. Lalu ada yang mengatakan, wah kita ini sudah bayar utang. Benar, seri tertentu ya surat utang negara seri tertentu itu adalah dibayar. Tapi dibayarnya dari utang lagi gitu. Jadi pertama adalah dari defisit. Selama defisit anggaran itu membesar, maka utang membesar. Nah, pertanyaannya kenapa defisit? Bahwa belanjanya terlalu besar atau pendapatan yang kurang? Nah, pendapatan dari rasio pajaknya itu pun turun terus. Dari tax ratio-nya. Jadi dari 13,3% pada tahun 2008 turun sampai di bawah 9%. Nah, jadi kalau kita lihat penurunan 4% itu sendiri udah 600 triliun kalau dari 15.000 triliun. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi tax ratio turun tapi belanjanya dia mau meningkatkan terus. Ya, dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, sehingga di sini defisitnya semakin membesar. Terus yang kedua adalah ada utang-utang yang tidak melalui belanja APBN. Tapi yang saya heran adalah kenapa DPR tidak menyoroti ini. Yaitu utang-utang yang terkait dengan penyertaan modal negara. Jadi penyertaan modal negara itu tidak diambil dari APBN. Bukan dari belanja negara. Artinya, penyertaan modal negara bukan diambil dari kekayaan negara. Dan ini harusnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Karena penyertaan modal negara hanya boleh dari kekayaan negara. Makanya BUMN dibilangnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan negara? Yaitu pendapatan-pendapatan yang menambah nilai ekonomis dari negara. Yaitu pendapatan intinya adalah pajak dan PNBP itu. Apakah dari utang itu kekayaan negara? Bukan. Nah, ini tidak ada yang memperhatikan bahwa PMN ini saya melihatnya bahwa ada yang namanya kalau di APBN itu pembiayaan investasi. Jadi 3 tahun saja, 2021, 2022 yang ini ya, dan 2020, 2021 dan 2022 anggaran itu 680 triliun lebih. Jadi pembiayaan investasinya tuh segitu. Artinya apa? Itu tidak masuk APBN. Nah, ini yang membuat utang negara juga bertambahnya sangat besar sekali. Ya, terutama sewaktu pemerintahan Jokowi lah, yang dengan infrastruktur lalu memberdayakan karya-karya dan sebagainya, termasuk kereta cepat gitu kan. Ya, itu semuanya kan PMN semua. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat bahwa utang negara ini bertambah, satu dari defisit dan kedua adalah dari penyertaan modal negara yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol ini. Ada bahwa bicara dengan DPR utang menyetujui PMN sekian. Kita tahu bahwa lagi ini 106 triliun ya yang sebagian dari 2021 dan 2022. Itu berapa yang harus dibayar oleh negara bunganya saja gitu. Kalau udah 687 triliun itu untuk 3 tahun saja ya. Nah, artinya apa? BUMN kita itu 100% dibiayai dari utang. Satu adalah ditanggung oleh negara, lalu kemudian untuk investasi dan sebagainya di perusahaan dia ada utang lagi. Mana bisa sehat kita punya BUMN? Memang kalau kita lihat belakangan BUMN kita itu kan seharusnya merupakan intervensi negara di dalam usaha gitu ya. Dan kalau kita lihat dulu sebelum belakangan ini yang namanya PMN itu hampir tidak ada kan. Ya. Justru BUMN itu menyumbang dari dividen itu untuk APBN.
Sama halnya dengan cukai rokok kan menyumbang untuk APBN masuk. Nah, belakangan ini justru menggerogoti APBN. Jadi PMN ini malah penggerogotan dari BUMN. Jadi apa gunanya BUMN? Karena BUMN ini harusnya menguntungkan dan memberi untung itu untuk menambah APBN kita selain dari tax dan lain-lain. Tapi belakangan justru dia mengambil porsi-porsi dari APBN gitu. Yang saya tahu bahwa ya PMN itu dari waktu ke waktu menjadi besar, terutama di masa pemerintahan 2 periode ini gitu ya. Kalau itu terjadi ya tentu saya kira ini menyalahi juga Undang-Undang Dasar kita, aksi-aksi korporasi dibiayai juga oleh negara atau penugasan-penugasan tetapi kontrolnya menjadi sangat lemah kan dari proyek-proyek yang ada. Ya, bukan tidak mungkin kan BUMN kemudian bisa mengalami kebangkrutan di beberapa sektor. Kita lihat yang utangnya sampai PLN, karya-karya, Garuda dan lain-lain gitu. Nah, apakah ini sebuah kesalahan kebijakan semata atau ini by design memang BUMN kita ini mau atau memang salah tata kelola, salah manajer gitu. Kalau lihat dari beberapa tahun ini adalah salah kebijakan. Salah kebijakan beda dengan salah kelola. Ini kebijakannya dulu ini udah salah. Yaitu bahwa karya-karya khususnya itu dijadikan motor untuk pembangunan infrastruktur. Ini biar audiens tahu, karya-karya itu kan ada beberapa ya. Wijaya Karya, Utama Karya. Gitu. Ya, jadi BUMN yang di dalam infrastruktur lah. Ya, itu ditugaskan dan kebanyakan adalah proyeknya yang rugi. Jalan tol ya. Kebanyakan jalan tol. Dan jalan tol itu adalah asing yang sudah tidak mau dulu atau swasta yang sudah tidak mau dulu karena tidak ekonomis. Sudah tidak ekonomis gitu kan. Nah, ini misi. Jadi kalau BUMN awalnya adalah untuk sektor-sektor yang swasta tidak bisa kerjakan. Jadi karena satu adalah hajat hidup orang banyak ya, di mana harga itu diatur oleh negara, misalnya PLN ya, karena dia jadi barang hajat hidup orang banyak atau public goods lah ya. Jadi dia tidak bisa menentukan harganya seenaknya dan dia tidak bisa untung, makanya PLN itu disubsidi. Nah, meskipun terakhir-terakhir ini sudah dilepas kepada harga keekonomian untuk beberapa segmen ya. Nah, jadi ini sudah melenceng. Jadi sudah dibuat bahwa BUMN itu untuk mendukung saya punya misi. Misi saya adalah infrastruktur untuk dibesarkan gitu. Dan kita lihat banyak sekali proyek-proyek yang akhirnya jadi tol ya, tapi kemudian karya tersebut tidak bisa bayar utang. Karena leverage-nya terlalu besar, terlalu tinggi. Akhirnya dijual lagi. Akhirnya harus dijual lagi. Artinya sebetulnya itu adalah satu bentuk subsidi kepada swasta kan? Itu harusnya kalau kita lihat itu diaudit. Saya kan beberapa kali bicara, kenapa sekarang itu tidak diaudit? Artinya audit dalam arti DPR ya. Contohnya Cibitung Tol Cibitung Cilincing. Itu nilai proyek 4,2 triliun, sekitar gitu. Lalu biayanya membengkak menjadi 10,2 triliun. Itu gimana gitu? Kok tidak ada audit investigasi gitu? Iya. Nah, ini suatu keanehan gitu. Nah, jangan-jangan dan itu bisa menjadi potensi korupsi yang besar. Sangat. Dan udah triliunan ini. Iya. Ya. Memang yang paling mudah untuk korupsi itu sebenarnya infrastruktur. Proyek. Iya, karena tidak terlihat kan. Iya. Ya besinya berapa, ininya berapa. Apalagi kalau sudah dijual proyeknya. Iya. Ya, sudah di luar itu. Nah, inilah bahwa ini adalah satu salah kebijakan di mana bahwa infrastruktur itu dijalankan dengan
dengan karya-karya tadi, ya, dengan utama karya, dengan BUMN lah, dengan BUMN, lalu tidak kuat lalu dijual. Dan yang kedua adalah ya tentu saja salah kelola. Kalau kita lihat dari Garuda dan sebagainya tentu salah kelola. Tapi masalahnya adalah ketika PMN itu diambil dari utang, bukan dari APBN, maka ini terjadi moral hazard. Berapapun PMN itu, mereka akan menambahi, jadi defisitnya ya. Kalau tanpa PMN dia udah bangkrut. Jadi kalau dibilang ya banyak kan yang dulu bangkrut, sekarang pun sebetulnya banyak. Kalau tidak ditambah modal tambahan. Karena mereka sekarang bisa berjalan lagi karena ada modal tambahan. Dari utang negara. Utang negara itu. Jadi even not APBN. Iya. Even not dari Tapi kan APBN. dibicarakannya di dalam kerangka APBN. Di dalam kerangka pada saat itu APBN, tetapi kalau kita lihat laporan dari keuangan pemerintah, itu bukan di APBN. Jadi banyak yang membuat ini, kalau kita bicara itu APBN adalah berikut, ya termasuk dari PMN itu, tapi sebetulnya ini udah saya bisa bilangnya manipulatif, karena itu bukan di APBN. Jadi kalau kita lihat di dalam kita punya keuangan negara atau APBN, itu dia ada defisit anggaran, ada pembiayaan anggaran. Titik sampai situ. Lalu kemudian di bawahnya ada pembiayaan investasi. Itu bukan APBN. Itu keuangan negara. Iya, iya, iya. Nah, di sini bahwa terjadilah misi-misi untuk kepada BUMN yang akhirnya rugi dan akhirnya ditambal terus dengan penanaman PMN tadi, modal negara terus. Jadi moral hazard sekali. Jadi mau berapapun akan di bail out terus. Iya. Nah, kita lihat sekarang situasi global, Pak Antoni. Kita berada dalam satu perkembangan dunia yang ekonomi secara global turun. Cina sedang turun, Eropa turun, dan lain-lain. Ditambah perang Rusia-Ukraina, yang juga sedikit banyak pasti mempunyai implikasi terhadap harga BBM. Mungkin ada yang berpendapat juga harga pangan, ya, dan juga harga-harga yang lain. Nah, bagaimana kita bisa melihat perkembangan dunia yang sedang turun ini, implikasinya terhadap Indonesia? Kita kan seringkali laporan ini selalu baik-baik saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi ada yang memproyeksikan bahwa paling tidak awal tahun depan ini kita sudah bisa memasuki resesi. Bisa memasuki resesi karena kondisi-kondisi global, ada juga kekeringan di satu sisi, ada banjir, ada climate change ikut berpengaruh gitu ya. Gimana Pak Antoni melihat? Saya sendiri berpendapat bahwa harga pangan tahun depan akan turun. Jadi harga energi tahun depan akan turun. Dengan kebijakan Amerika tadi. Dia mau mengendalikan inflasi. Selama inflasi itu masih tinggi, maka dia akan menaikkan suku bunga. Jadi saya perkirakan akan turun. Perang Rusia-Ukraina itu tidak membawa dampak signifikan terhadap harga komoditas ataupun harga energi. Kita lihat perang masih berlangsung tapi harga energi menjadi 80. Artinya bahwa ini tidak langsung terdampak oleh perang gitu. Mungkin di Eropa iya, karena tergantung pada di Eropa itu artinya Rusia. regional. Artinya regional mungkin ada terdampak. Tapi itu pun karena harga komoditas itu adalah harga dunia, jadi dia pun sebenarnya tidak begitu terdampak gitu. Bahkan kalau kita lihat harga komoditas, harga minyak dan harga komoditas lainnya itu sudah naik sejak Juli 2020. Jadi sebelum perang Rusia-Ukraina itu akhir Februari itu sampai dengan Januari udah tinggi sekali. Ya, gandum semuanya ya, kedelai dan sebagainya gitu. Justru sekarang sudah agak turun. Begini, fenomena inflasi 2 tahun terakhir ini, 2 tahun dari 2020 naik terus, ini adalah karena kebijakan moneter inflationary. Jadi suku bunga rendah dan quantitative easing. Jadi ini yang memicu bahwa kalau kita bilang cetak uang, ya gampangnya cetak uang membuat inflasi.
Nah, ini sebenarnya yang sedang terjadi. Maka kebijakan koreksi dari Amerika Serikat dan yang lainnya ini akan menurunkan inflasi itu. Nah, tapi di lain pihak bahwa resesi akan terjadi. Resesi di luar negeri. Sebetulnya Amerika secara teknis sudah masuk resesi. Jadi 2 kuartal berturut-turut mereka sudah negatif ya. Pertumbuhan negatif. Iya, pertumbuhan ekonominya negatif quarter on quarter. Kalau di sana yang hitungnya quarter on quarter. Jadi ada beberapa sudah masuk resesi dan saya yakin kuartal 3 juga ini akan tambah banyak lagi. Jadi sebetulnya sudah masuk resesi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kepada Indonesia, pertama tidak ada investasi masuk. Jadi investasinya justru berkurang gitu. Nah, itu mempengaruhi kita punya pertumbuhan ekonomi. Apakah bisa kontraksi? Mungkin saja. Sampai sejauh mana bahwa investasi ini tidak masuk. Kalau diperparah dengan outflow, di mana dari portfolio investment, ya, investasi portofolio, nah itu akan memperparah dan bisa terjadi resesi juga di kita, bisa terjadi kontraksi juga di kita. Nah, itu. Oleh karena itu, harusnya pemerintah memberikan stimulus untuk ke konsumsi masyarakat. Nah, jangan dikenakan BBM gitu. Ini BBM ini adalah kebijakan sangat blunder sekali karena mengurangi konsumsi masyarakat gitu. Dan sangat besar ya buat masyarakat yang lapisan bawah ya. Iya. Itu sangat besar sekali dampaknya. Nah, ini. Jadi disinsentif. Jadi disinsentif untuk kita punya growth di dalam konsumsi masyarakat gitu. Dan juga tahun depan konsumsi pemerintah juga bisa turun dan investasi udah pasti turun. Jadi 3 komponen ini akan turun dan ekspor itu karena kita punya komoditas harganya juga akan anjlok, ini akan terkena juga dampaknya. Ekspor. Jadi saya tidak melihat bahwa 2023 itu ekonomi kita bisa baik, apalagi yang dikatakan bahwa bisa bertumbuh 5% gitu di dalam era APBN gitu kurang lebih. Itu sangat tidak sangat sulit tercapai lah. Kalau menurut Pak Antoni berapa yang realistis? Kalau menurut beberapa perhitungan saya ngelihat dari resesi itu dengan ini ya investasi, apalagi sekarang ada kenaikan BBM, itu saya khawatir ini akan terjadi kontraksi. Kontraksi itu ya berarti pertumbuhan negatif. Jadi dengan 2% pun kalau itu ya kita harus bisa bersyukur. Tapi kenapa kita punya pertumbuhan 5,4% sekarang? Ini kan menarik. Bahwa kita lihat Q2 itu ada kenaikan PPN dan sebagainya, kenapa masih bisa itu pertumbuhan begitu besar? Begini, di dalam ekonomi ya ada yang namanya deflator. Yaitu dari ekonomi kita mencatatnya apa? Mencatatnya kan nilai nominal. Kalau harganya naik ya nilai nominalnya naik gitu. Lalu kita kemudian ekonomi mengatakan kita harus memakai nilai real. Nah, itu kita diskon. Ya. Kalau kita sekarang 100 rupiah, lalu kita punya kenaikan harga 100 menjadi 110, kuantitasnya sama. Lalu 110 kita konversi dengan 10%, jadi 1,1 kita bagi itu 100 juga gitu. Berarti tidak ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah kuantitas. Nah, di dalam peningkatan harga yang sangat tinggi, itu akan masuk komponen kenaikan harga di dalam kita punya pertumbuhan ekonomi. Yang namanya pemilihan deflator kita terlalu underestimate. Ya harusnya tadi 10%, tapi dia bilang enggak, cuma 5%. Jadi seolah-olah itu bertumbuh tinggi gitu. Itu waktu saya sempat menulis, lalu saya bilang ini menurut saya ketinggian. Karena kenaikan ekspor itu cuma 18% dia diskonnya. Jadi kita tahu kalau melihat dari ekspor kita yang paling besar itu batu bara, sawit. Sawit, ya, dua komoditas itu ya. Dan yang kurang itu adalah ya sekarang ini ada nikel dan ada karet lah. Iya. Nah, ini kenaikan harganya luar biasa. Kalau dia bilang deflatornya 18%, saya hitung sendiri itu, mereka memakai 18%. Ini harusnya overestimate. Kalau deflatornya saya bikin 25%, itu sudah membuat
pertumbuhan ekonomi bukan 5,4% lagi. Jadi hitungan saya adalah antara 2,4 sampai 3,4%. Kalau deflatornya kita rubah gitu. Ya, kita rubah dalam arti itu ada beberapa lah. Di India juga sudah ada yang komplain, sudah ada yang memberikan alternatif perhitungan gitu ya. Lalu ada kawan, kalau nggak salah dia menanyakan kepada BPS juga hitungan saya. Tapi ya tidak dibalas juga gitu. Iya, iya. Artinya faktor-faktor formula di dalam penghitungan kita itu sangat berpengaruh ya. Iya. Dan kita juga ngelihat gampang sekali, berubah. Maksud saya gampang sekali dimanipulasi. Iya, iya, iya. Ya sama termasuk soal angka kemiskinan kan. Iya. Begitu diubah sedikit, garis kemiskinan akan berubahnya cukup drastis. Ya. Poverty line-nya gitu. Ya. Bagaimana kalau kita lihat belakangan ini tadi Pak Antoni ngomong suku bunga di Amerika, the Fed ini naikin terus gitu ya. Tentu ada pengaruhnya. Sementara di kita kan turun ya atau bertahan gitu. Bertahan. Kalau kita lihat malah tabungan masyarakat gitu yang umum itu malah banyak yang suku bunganya kecil, bahkan nol. Gitu. Nah, apakah ini dalam jangka pendek bisa berpengaruh juga kepada capital outflow gitu ya, untuk mungkin yang dari luar gitu, atau yang dari dalam mungkin masyarakat lebih memilih ya daripada dia tabung dengan 0 kemudian 0% lebih bagus dia ambil, dia investasikan, dia belanjakan untuk investasi yang lain gitu. Pertama adalah suku bunga acuan. Bank sentral itu Amerika, the Fed, itu sudah menaikkan 3 kali. Kurang lebih totalnya 2 sampai 2,2%. Ya, 0,5, 0,75, 0,75. September ini sepertinya akan dinaikkan lagi. Lalu Indonesia hanya menaikkan 0,25%. Dan saya pernah iseng menulis di Twitter, ini adalah cuman kebijakan yang untuk menyenangi publik aja lah gitu, yang tidak berarti gitu. Ini bahayanya adalah terjadi capital outflow karena yield dari bond ya, dari obligasi itu sudah tidak begitu beda jauh. Kalau tidak beda jauh, mereka prefer untuk ke bonds-nya di Amerika karena di sini ada faktor exchange rate ya, risiko yang mereka harus perhitungkan. Bond yield-nya sendiri sebetulnya meskipun suku bunga Bank Indonesia itu tidak naik, tetapi yield daripada obligasi itu sudah naik. Jadi sudah tidak ini lagi, di market sudah menaik gitu mereka yield-nya. Nah, dampaknya terhadap suku bunga lokal itu satu dari sudut untuk kalau ke internasional. Nah, sekarang dari sudut lokal. Lokal ini semuanya bank mencoba untuk menawarkan suku bunga, apalagi tabungan, tidak ada suku bunga, tabungan. Deposito pun sangat rendah sekali, ya, cuman berapa, ada yang 1,9% atau 2% gitu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa di perbankan ini kelebihan likuiditas. Nah, dengan kelebihan likuiditas, belum ada sejarahnya bahwa sekarang deposito di bawah suku bunga acuan gitu. Ya, kita beli aja obligasi ini negara gitu ya, daripada kita ke bank. Dan bank itu ya bersyukur kalau Anda bisa beli sana langsung, ya silakan gitu. Karena apa? Karena kalau dia menawarkan bunga juga buat mereka beban aja, mereka tidak bisa menyalurkan gitu. Nah, bahwa dari lokal ini mereka memang tidak bisa mengenai capital outflow ya, kecuali bahwa mereka ada akses yang pemain-pemain besar lah. Kalau pemain lokal mana bisa ya, pemain-pemain kecil nggak mungkin bisa gitu. Apalagi sekarang dengan dibatasi, Anda harus ada sekian kalau mau keluarkan rupiah menjadi dolar harus ada underlying document dan sebagainya, itu jadi sulit lah gitu. Tapi ya intinya adalah kita kelebihan likuiditas. Artinya bahwa investasi ini terhambat. Jadi tidak ada investasi di lokal. Nah, inilah salah satu pertanyaan saya, Bung Fadli.
kenapa bahwa ekonomi itu kok bisa tinggi gitu. Kalau dengan keadaan likuiditas begini, harusnya adalah mencerminkan ekonomi kita pertumbuhannya nggak segitu. Jadi banyak sekali indikator-indikator. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kan satu, tetapi kita lihat underlying indikator-indikator lainnya yang untuk itu kan kita bisa cross check apakah menunjang apa tidak gitu. Nah, banyak sekali yang tidak menunjang ke situ. Ya mungkin dulu kalau di zaman kolonial itu kan ada buku menyebut dual economy, antara ekonomi rakyat dan ekonomi kolonial gitu. Kalau sekarang mungkin dual economy ada ekonomi yang di permukaan dan ekonomi yang di underground mungkin ya, yang kita tidak bisa baca gitu, apa yang sesungguhnya terjadi. Langkah-langkah apa yang perlu kita antisipasi untuk melihat apa yang terjadi di depan mata itu ya. Ada ancaman resesi di satu sisi, kemudian juga ya bagaimanapun dampak dari BBM ini mungkin secara bertahap akan terasa lebih keras ke masyarakat gitu ya. Cuman kan masyarakat kita ini relatif masyarakat yang bisa nerimo atau apa gitu ya bahasanya itu. Kita melihat ada banyak demonstrasi, tetapi demonstrasi itu kelihatannya tidak terlalu banyak didengar oleh pemerintah gitu. Kecuali mungkin ada sesuatu yang gelombang yang besar yang kita lihat itu terjadi di tahun 98 ya. Saya masih mencatat tahun 98 itu kenaikan harga BBM pada tanggal 4 Mei 98, terutama kerosin waktu itu, minyak tanah sampai 71% dan BBM yang lain, itu memicu demonstrasi yang luar biasa besar juga. Dan kemudian sampai mengarah sampai masalah Trisakti dan kemudian malah ada pergantian pemerintahan, regime change ketika itu. Nah, saya juga masih ingat dulu apa yang disebut oleh Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, tentang resep-resep IMF gitu. Apakah di belakang kenaikan BBM ini ada juga mungkin advice dari IMF ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau dulu jelas itu dari IMF untuk selalu mencabut subsidi ya, karena agendanya adalah agenda liberalisasi. Dulu kan Stiglitz mengatakan 4 step to damnation. Ya, pertama privatisasi, kemudian market based price, kemudian nanti ada IMF trigger riots, baru kemudian liberalisasi pasar gitu ya. Dan itu yang hampir persis terjadi pada tahun 98 gitu ya. Apakah Pak Antoni juga melihat misalnya jejak-jejak gitu atau advice seperti ini kan seringkali justru diberikan oleh IMF untuk rumus yang one size fits all gitu, dalam hal untuk mencabut subsidi dan meliberalisasi ekonomi dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk kita. Kita lihat Sri Lanka. Sri Lanka di bawah tirani juga sudah lama dan mereka juga tidak bisa apa-apa ya. Lama sekali Raja Paksa berganti-gantian dengan adiknya atau kakaknya ya. Itu mungkin sudah berkuasa 20 tahun. Tapi akhirnya tumbang juga. Tumbang ketika ada krisis ekonomi yang sangat parah. Sebetulnya krisis ekonomi yang parah itu bagaimana sih? Sebetulnya bukan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari exchange rate, dari kurs. Kenapa kita bisa inflasi 50%? Itu karena kita punya kurs itu jatuh sampai misalnya 50% atau 100%. Jadi kita membeli harga pangan itu jauh lebih besar, lebih besar sekali gitu. Itu yang mencerminkan masuk ke inflasi. Nah, Indonesia waktu 97 rupiah dari 2.400 menjadi 3.500. Malah 2.200 sekian awalnya. Awalnya sekitar 2.200-an begitu, lalu menjadi sempat ke 6.000. Ini masih 97 ya. 97 masih 6.000. Masih 6.000 tapi sempat ke 3.500 ya. Masih betul. Terus turun naik begitu kan. Ada intervensi gitu. Nah, lalu kemudian IMF pada saat itu menyarankan
untuk melepas subsidi. Begini, untuk itu saya bisa mengerti. Itu untuk menyelamatkan APBN. Karena pada saat itu kita masih eksportir. Ya, kita memerlukan uang untuk besar karena kita punya APBN itu sudah tidak bisa lagi menanggung subsidi. Jadi untuk itu subsidi harus dilepas dulu. Lalu ini kalau kita bicara hanya dalam poin APBN aja. Tapi kan IMF tidak melihat dampaknya. Nah, dampaknya terhadap masyarakat ya itu tadi demo dan sebagainya rakyat. Nah, ini yang tidak diperkirakan karena mereka adalah hanya ekonom aja. Mereka tidak melihat kehidupan sosial gitu. Jadi dari sosial politiknya mereka tidak melihat gitu. Kalau saya melihatnya begitu ya. Sehingga inilah kegagalannya. Bahwa setelah IMF masuk, ya kita di bailout, lalu kita harus melaksanakan yang namanya SAP, Structural Adjustment Program. Jadi secara struktural itu harus dirubah, yaitu mengenai liberalisasi, tarif-tarif dan sebagainya harus dipotong dan harus ada privatisasi. Itu hanya untuk masukin kita punya APBN. Sekali lagi mereka fokusnya adalah APBN. Karena apa? Anda jangan defisit-defisit, nanti Anda nggak bisa utang, nggak bisa bayar utang. Mereka harus garansi bahwa utang ini harus bisa dibayar gitu. Nah, mereka tidak melihat dampak yang lainnya. Nah ini masalah dengan IMF adalah ke situ. Tapi begitu kita memerlukan bantuan dia, ya kita akan terjebak di situ. Kita akan terjebak. Nah, jadi masalah bahwa apakah Indonesia akan bisa masuk seperti krisis ekonomi yang di-trigger dari exchange rate sangat bisa sekali. Karena kita ini capital dari asing ini sudah terlalu banyak di kita. Ya, ada 440 miliar. Meskipun kita punya cadangan devisa katanya banyak. Tapi kan cadangan devisa itu kan milik orang lain, bukan milik BI. Betul, ya. Jadi bisa apa kita kalau mereka pun kalau tidak mereka mau keluar, itu? Gimana? Iya, kalau mereka satu keluar atau mereka menahan tidak mau tukar gitu. Nah, itu nggak bisa, makanya harus di bail out dari IMF. Nah, jadi kalau kita ingat itu awal COVID akhir Maret, Februari sampai dengan Maret gitu ya, itu rupiah turun terdepresiasi sampai 20%. Dari 13.675 rupiah per dolar menjadi 16.575. Jadi terdepresiasi 20%. Dan kita hanya bisa diselamatkan pada saat itu pemerintah mengeluarkan global bond 4,3 miliar. Saat itu hanya dalam 1 bulan, 20%. Bayangkan kalau kita itu tidak ada uang masuk dari global bond. Misalkan tidak ada financial seperti inilah yang sekuritas tidak mau menerbitkan bond itu buat kita. Kenapa Raja Paksa Sri Lanka itu bisa kolaps? Karena itu didiamkan. Kalau mau bail out dia 10 miliar aja cukup. Apa artinya 10 miliar bagi internasional? Tapi dia didiamkan sampai dia punya exchange rate-nya sampai turun. Demikian rupa dan inflasi menggila dan tidak bisa bayar dan sebagainya. Itu adalah pemicu untuk jatuhnya rezim. Soeharto juga pada saat itu kalau mau bukan hanya di PEC, kalau mau di bail out oleh internasional, kalau mau dibela, pada saat itu gampang. Kita baru November sudah bilang mau di bail out, tetapi implementasinya lama. Ya, mesti ngomong ini, mesti ngomong itu, sampai Maret itu si Kamdesus sampai begini depan itu baru LOI lagi gitu kan. Ya. LOI yang kedua. LOI yang kedua gitu. Harusnya kan yang pertama sudah bisa gitu. Seperti juga di misalnya Korea Selatan. Dan langsung. juga di Thailand. Thailand juga gitu. Kita memang dibiarkan. Jadi kita dibiarkan. Nah, kalau pada saat itu kita awal Maret lalu kita dibiarkan, itu rupiah sudah ke 20.000. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita punya rupiah kuat, itu adalah sangat salah sekali gitu. bahwa mendapatkan masih
kalau saya pakai kata belas kasihan kurang tepat kali ya, dari asing. Nah itu jadi kita masih bisa menahan rupiah sekian. Tapi kalau sudah tidak ada, begitu capital outflow sedikit, itu kita akan terperosok. Kan kita lihat juga negara-negara yang inflasinya gila-gilaan itu ya, seperti Zimbabwe, Turki juga luar biasa, kemudian Kuba dan beberapa negara lain kan kita masih jauh lah dari situ ya. Nah kita masih relatif inflasi kita sejauh ini masih terkontrol. Kita tidak tahu kalau ada trigger yang bisa akseleratif ini, menaikkan ini. Gitu. Jadi kita mesti lihat, Bung Fadli, inflasi di Turki misalnya, kenapa tinggi? Kita mesti membandingkan sewaktu kursnya itu belum itu. Iya betul. Nah, jadi pada saat kursnya naik, inflasi naik. Nah, Indonesia... Karena dia tidak mau menaikkan suku bunga juga. Iya. Dan memang pada saat itu adalah memang intinya adalah keluar. Aslinya memang mau keluar gitu. Mau naikkan suku bunga pun dia akan ini. Jadi dilema. Kalau suku bunga nanti ini. Cuma kan benar. Saya kalau lihat Turki itu walaupun dia depresiasi liranya luar biasa. Saya masih ingat tahun lalu itu dari mulai $1 8 lira sampai 16 lira. Iya, 100%. Tapi mereka punya daya tahan yang cukup kuat ya. Ekspor masih jalan, masyarakatnya juga masih terus ini ya, walaupun mereka mengeluh karena kemiskinan tentu pasti meningkat gitu. Tapi daya tahannya luar biasa juga. Turki ekonominya secara fundamental sudah jauh lebih bagus dari kita. Dia sudah masuk ke tahap industrialisasi. Tapi menurut saya bahwa kesalahannya adalah dia terlalu banyak mengambil foreign direct investment. Nah ini yang membuat ekonomi dia tergantung dari yang tadi hot money lah gitu ya. Kalau foreign direct investment aja tidak apa-apa, takutnya yang portfolio gitu. Tapi kan kita juga bukannya begitu. Nah, kita lebih parah. Kita lebih parah dari Turki gitu. Makanya kita sekarang masih kuat. Kita bilang oke, inflasi kita masih terkendali, yaitu karena kurs rupiahnya masih terkendali. Gitu. Artinya ancaman capital outflow itu masih sangat tinggi. Bisa anytime. Apalagi kalau ada fund manager yang mereka misalnya mengendalikan itu, membuat itu keluar, kan itu sangat berbahaya. Ya. Jadi tidak ada kedaulatan kita terhadap kendali ekonomi kita sebenarnya. Kalau tidak ada, ya karena memang kita sendiri yang membuat kita ini tidak berdaulat gitu. Dengan kebijakan ekonomi kita ini ya kita memang menggantungkan, apalagi kalau kita kebijakannya adalah wah tarik investor asing sebesar-besarnya, kita ke Elon Musk, ke apa segala gitu. Ya itu akan membuat terpuruk lagi. Jadi sebenarnya kita ini boleh dibilang sudah berada di dalam satu status sebagai negara yang ekonominya liberal atau neoliberal gitu ya. Dan sebenarnya kan ini kan bertentangan dengan pasal-pasal ekonomi kita dalam konstitusi kan. Ya. Sebetulnya ya liberal adalah satu sisi. Yang bertentangan dengan kita punya konstitusi adalah banyak sekali, bukannya hanya liberal, yang di dalam konteks-konteks sehari-hari pun itu sudah banyak pertentangan. Jadi barang publik, kalau kita bicara pasal 33, itu intinya adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Intinya adalah barang publik harus diatur. Dan ini sudah tidak ada pengaturan ke situ. Jadi sudah benar-benar itu adalah diatur dengan mekanisme pasar. Bukan hanya dengan mekanisme pasar loh. Sekarang begini, kita ambil contoh PLN. PLN ini kita mau sektor listrik ini kita mau restrukturisasinya tanggung-tanggung, dan tanggung-tanggung ini merugikan. Kita di satu sisi kita masih mau monopoli melalui PLN mengenai distribusinya, tapi di sisi hulunya kita bilang ini kita bebaskan. Tapi sewaktu kita bebaskan, ini kita garansi. Kita bilang Anda berapapun kita bayar, produksi berapapun kita beli, meskipun di sini kelebihan. Nah, di sini yang membuat bahwa investor dari IPP tadi, Independent Power Producer, ini selalu untung.
Kalau pertanyaannya selalu untung, kenapa tidak PLN aja yang investasi? Exactly. Ya kan? Iya betul. Nah, itu satu. Terus kedua, kalau memang kita mau deregulasi mengenai listrik, sekalian saja IPP harus bisa jual kepada perumahan. Dia bersaing. Ya, supaya ada terjadi kompetisi price. Tuh Anda juga sudah bebaskan kok generatornya kan. Nah, ini harus dibuat ke situ. Seperti juga dengan SPBU. SPBU kan hulunya mau dibebaskan, terus udah begitu hilirnya mau dibebaskan nih ceritanya kan. Iya, hilirnya. Ya, tapi kan sayangnya kemarin Vivo ada yang lebih murah, Anda naikkan. Nah, dipaksa naik ya. Dipaksa naik gitu kan. Ini adalah suatu keanehan-keanehan di Republik ini gitu. Iya, betul. Bung Fadli mestinya memang ini adalah satu kejanggalan ya. Di satu sisi kita melihat ada satu mekanisme pasar di satu sisi, dan karena harga itu lebih rendah dan di Malaysia bisa lebih rendah, Vivo juga swasta bisa lebih rendah, kan harusnya dibiarkan dong di dalam sebuah kompetisi gitu ya. Tetapi diintervensi lagi kan kira-kira gitu. Nah itulah, jadi kalau kita bicara mengenai pelanggaran-pelanggaran bahwa dari kita punya konstitusi itu banyak sekali. Jadi di luar dari itu terlihat banyak pelanggaran yang dibiarkan. Contohnya adalah undang-undang anti monopoli. Kita ada, tetapi apa benar dijalankan? Itu tutup mata, itu semua kita punya kalau kita lihat di peternakan ya, peternak-peternak yang di daerah yang kecil itu pada mati semua karena semuanya pakan. DO-nya semuanya itu terkontrol oleh perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Iya, ya betul. Dan itu menghabisi perusahaan-perusahaan kecil, UMKM, petani rakyat. Jadi harga telur, harga daging ayam itu tidak ada. Ya, harga pakan juga ya. Bantuan dari pemerintah yang membuat, yang bisa membantu peternak-peternak kecil ini hidup. Begitu rugi dibiarkan rugi gitu. Wah, banyak yang kena PHK ya sewaktu Covid. Iya. Lalu kemudian mereka mau berusaha di situ, wah katanya ini bagus nih di peternakan apa, akhirnya rugi juga. Mati juga. Ini banyak sekali yang begitu. Jadi negara ini tidak hadir. Nah, kalau di Amerika itu ada namanya dukungan untuk government payments, itu subsidi. Itu ke peternakan, ke pertanian kan besar sekali gitu. Jadi mereka ada yang namanya menggaransi harga dari fluktuasi. Jadi harga minimum yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mereka gitu. Ya, misalkan kalau harga telur minimumnya adalah 25.000, kalau drop dari 25.000 mereka dapat. Ya kita kan dulu itulah yang dilakukan oleh Bulog kan. Iya. Ya, Bulog diambil kan? Bulog dia beli kan? Stabilisator ya. Gitu, harga juga. Iya. Jadi ada misalnya gabah turun, ya Bulog harus ambil. Harus ambil. Harga dasarnya, dan dia juga mengontrol harga eceran tertinggi gitu. Ya, tapi kan kemudian oleh IMF, saya masih ingat waktu itu IMF yang mengubah, dan harusnya sebenarnya IMF kan orang lain sebenarnya, kita yang menentukan itu. Kalau bisa dikembalikan campur tangan negara di situ, menurut saya akan sangat bagus. Sebetulnya sebelum Bulog, waktu IMF itu masih di dalam Bulog itu masih Perum. Iya. Masih. Tapi kan sekarang menjadi PT-nya kapan? PT. Ini kan belum lama ini gitu menjadi PT-nya. Iya. Tapi sebelum Perum kan dulu ya itu masih merupakan sebuah badan. Badan yang memang mengendalikan harga, stabilisator, dinamisator, kira-kira gitu ya istilahnya itu. Yang menurut saya dalam hal pangan menurut saya tepat. Sangat tepat. Itu menyangga dia, menyangga untuk pendapatan masyarakat yang petani lah. Untuk dan itu. Saya kira negara juga tidak rugi kan, karena memang membutuhkan cadangan dan sebagainya. Ini adalah kebijakan-kebijakan. Ada juga kebijakan yang beberapa waktu yang lalu yang cukup aneh ya menurut saya. Tahun inilah. Misalnya pernah ada pelarangan terhadap ekspor batu bara ya, walaupun cuma berjalan beberapa hari. Kemudian ada lagi juga pelarangan terhadap ekspor CPO, karena waktu itu harga minyak goreng sempat tinggi. Nah ini kita tahu bahwa on hindsight ya setelah kejadian, sebenarnya sebelum kejadian juga kita tahu bahwa itu adalah
kebijakan yang salah, kebijakan yang ngawur gitu. Tapi menurut Pak Antoni apa? Kenapa kebijakan ini bisa terjadi di masa sekarang ya? Apakah ini karena ill advice ya, salah advice, atau memang ada orang yang mengambil keuntungan di kebijakan ini? Tapi kan kebijakan ini sangat merugikan kepentingan nasional yang luar biasa. Ini buntut dari bahwa sekarang kita punya komoditi dikuasai lebih banyak oleh swasta, di mana regulasi untuk ke dalam negeri itu tidak cukup law enforcement-nya. Sebetulnya kalau seperti batu bara tadi, sebetulnya kan sudah ada peraturan mengenai DMO DPO. Iya, sama dengan sawit. Ya, sawit pada saat itu baru dibuat. Nah, kalau kita batu bara sudah ada di situ, tetapi begitu ini dilanggar, tidak ada law enforcement-nya. Malah yang dibuat peraturannya adalah dilarang ekspor. Ini sangat aneh sekali gitu ya. Harusnya ya Anda melanggar, Anda yang terkena penalti, cabut izinnya, kan gitu kan. Tapi ya karena penguasa juga merangkap sebagai pengusaha batu bara, ya repot. Lalu kemudian ada malah kebijakan yang mengatakan, ya kalau gitu PLN beli aja dengan harga internasional. Ini apa? Emang batu baranya dari mana? Itu bukan lagi domestic market obligation. Bukan lagi obligation itu kan bagian dari kewajiban. Iya. Karena diambil dari tanah Indonesia, tanah negara. Tanah negara. Dan saya bilang kalau milik negara itu per definisi adalah milik rakyat. Milik rakyat. Ya, pemerintah itu cuma mewakilkan saja gitu. Nah, ini yang tidak dijalankan. Jadi kebijakannya kalau batu bara jelas ada vested interest. Ya, ada kepentingan-kepentingan di situ. Nah, sekarang kita ngelihat ke minyak goreng. Ini minyak goreng ini sangat aneh sekali. Sewaktu ada terjadi kenaikan harga, ini barang masih ada. Saya perhatikan benar itu Bung Fadli. Barang masih ada. Lalu untuk mengendalikan harga itu dibuat DMO DPO. Sebetulnya itu sudah benar sekali gitu. Tapi kemudian begitu diberlakukan DMO DPO, barang tidak ada. Karena apa? Karena dia tidak bisa jual sewaktu barang ada itu, dia sudah naik menjadi 24.000, 25.000 per liter. Lalu kemudian dikembalikan ke 14.000, barang hilang. Bukan karena DMO DPO-nya, tapi karena di sini law enforcement tidak ada, lalu tiba-tiba ada ditangkap Kejaksaan Agung. Iya, betul. Ya, lalu kemudian di sini adalah Dirjen dan 3 pengusaha dan 1 kemudian menyusul yang namanya advisernya gitu kan. Nah, itu sudah jelas bahwa di sini memang ada permainan untuk di situ. Nah, ini yang kita sayangkan selalu adalah begitu. Jadi di lain sisi rakyat atau petani sawit yang dari rakyat ini itu sangat menderita dengan harga TBS-nya, tandan buah segarnya itu di bawah Rp1.000. Jatuh lah. Jatuh langsung begitu. Karena dia tidak bisa ekspor, ya tentu harga di petani tidak diambil kan? Tidak diambil. Buahnya tidak diambil. Dia punya lahan sendiri, terbatas, tidak ada tempat penyimpanan, silo atau semacam itu, kan terbatas juga. Pertanyaannya adalah kemana negara? Dan juga di internasional itu kan itu banyak one prestasi. Ya, dari kontrak-kontrak itu sehingga banyak yang menjerit negara-negara itu. Nah, akhirnya diambil tentu saja kesempatannya oleh Malaysia misalnya. Ya, inilah kebijakan-kebijakan. Sebetulnya awalnya kalau DMO DPO aja sudah benar. Kalau kita ada law enforcement-nya itu sudah benar. Tetapi bukan law enforcement-nya yang bermain, tetapi malah di belakang pintu mereka main sendiri. Nah, ini suatu kejahatan benar bahwa sampai orang ngantri minyak goreng. Ini apa negara apa sekarang kita ini? Indonesia kok sudah maju, kok ini jadi mundur ke tahun 60 lagi gitu. Ngantri minyak goreng, bahkan ada yang meninggal. Betul. Ini di mana tanggung jawabnya dan di mana nih DPR gitu? Iya, kan DPR harus yang sangat
sah gitu. Harus manggil itu. Ini gimana Anda gitu. Ada korupsi pun sudah ada korupsi, tidak ada pemanggilan juga. Nah ini kita sayangkan bahwa seolah-olah ya jadi artinya keberpihakan kepada rakyat tidak ada ini. Jadi kalau kita bicara jujur saja bahwa institusi DPR ini sudah tidak dipercaya lagi sama rakyat. Nah ini sangat menyedihkan. Harusnya kan kita ini DPR memperjuangkan. Jadi rakyat yang independen lalu seperti saya itu malah sekarang mengkritisi DPR nih gimana kan gitu. Nggak, saya kira wajar Pak. Walaupun dalam hal ini saya juga banyak pandangan-pandangan yang sama ya, tetapi DPR kan sebagai institusi seharusnya jangan menjadi tukang stempel gitu ya. Ini saya kira salah satunya karena terlalu kuat koalisi di pemerintahan, di sisi lain oposisinya juga terlalu lemah. Ya tidak, saya kira seperti yang diharapkan gitu ya, sehingga ini demokrasi ini di-captured oleh berbagai macam kepentingan yang membuat kemudian tidak berfungsi dengan fungsi yang seharusnya, terutama dari sisi pengawasan. Saya kira ini kritik yang sahih, kritik yang sah gitu, dan harus menjadi introspeksi gitu secara institusi. Memang sistem politik yang ada sekarang ini kita sama-sama tahu lah seperti apa gitu, bagaimana institusi partai politik sebagai institusi demokrasi ini juga tidak mempunyai kebebasan dalam beberapa hal ya, terutama terkait dengan logistik dan lain-lain. Masih ada ketergantungan di sana sini karena tidak ada political financing yang memadai. Dan ini yang membuat menurut saya yang menentukan itu ya mereka yang mempunyai modal yang kuat, oligarki dan sebagainya gitu. Jadi yang boleh dibilang yang berkuasa betul-betul ya bisa kita pertanyakan siapa sebenarnya yang running the show, yang running the country, ya kan? Siapa sesungguhnya gitu? Siapa yang menjadi dalang, siapa yang menjadi wayang? Ya, gitu. Ya kalau kita lihat kan gini, ini kan asal muasalnya ini partai politik itu kan sebetulnya diharapkan untuk berkuasa di legislatif, mengatur undang-undang demi kepentingan rakyat banyak. Lalu ini bencana dimulai begitu partai politik mengatakan saya ada di legislatif tapi saya juga mau di eksekutif. Beramai-ramai membuat desain presidential threshold 20%. Jadi kita sama-sama. Yang ada adalah yang 20% itu kemudian berkembang itu minimal. Lalu dengan 2 calon berarti kan ada yang 60-40, ada yang 70-30. Nah ini kemudian. Artinya pada saat itu kita tahu bahwa partai politik ini yang menguasai eksekutif dan legislatif. Nah sekarang keuangannya dari mana? Nah keuangannya ini dari oligarch yang kemudian mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari situ melalui legislatif dan melalui eksekutif gitu kan. Ya untuk ini eksekutif untuk memberikan kebijakan yang pro oligarki, salah satunya adalah undang-undang Minerba lah dan sebagainya. Dan dari sini adalah Anda stempel aja di sini. Ya, sebenarnya di Amerika juga terjadi praktek itu. Cuman di Amerika kontrol lebih baik gitu ya. Artinya melalui yang namanya kelompok lobbyist. Dan permainan itu, lobbyist group dengan parlemen, dengan partai politik itu saya kira diatur oleh mereka secara transparan, harus dilaporkan. Jadi sah-sah saja dia memperjuangkan misalnya hal yang menguntungkan bagi konstituennya, misalnya trade union kah, atau perusahaan tembakau atau perusahaan apa gitu ya. Tetapi memang di kita ini demokrasi kita belum sampai di sana ya, terutama tadi kemandirian partai politik ke depan saya kira harus didukung juga oleh political financing yang baik. Di samping tadi yang dikatakan Pak Antoni ya, terkait dengan presidential threshold 20% yang justru mengikat partai politik dengan langkah dan gerak yang terbatas gitu. Saya termasuk yang waktu itu, waktu saya wakil ketua DPR dan saya mimpin sidang
terkait undang-undang ketika itu. Waktu itu fraksi Gerindra keluar, walk out. Saya juga menyerahkan waktu itu Palu ke Ketua DPR Pak Setia Novanto, dan saya juga keluar. Gitu. Karena menurut saya memang ya itu termasuk salah satu dari situlah. Yeah. Dari situlah memang persoalannya. Jadi rumusan saya kan sederhana gitu, getting institution right dan getting intervention right. Jadi getting institution right ini harusnya institusi apakah legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa sesuai dengan fungsinya. Getting intervention itu baru policy, baru campur tangan gitu. Dan tapi kalau institutionnya ini sudah in the wrong position, ya sulit untuk getting intervention right. Berarti ini yang saya kira dilemanya Pak Antoni. Ya harus lebih banyak lah orang baik yang ada di parlemen, di DPR nanti di 2024. Karena kalau tidak banyak campur tangan dari berbagai pihak kan akhirnya bukan lagi orang yang punya pemikiran membawa aspirasi masyarakat yang berada di sana, dan itu bisa saja menjadi permainan demokrasi ini, permainan orang-orang yang punya modal, kapital. Dan ini yang menurut saya sangat berbahaya. Perbedaan dengan Amerika adalah meskipun Amerika bahwa mereka juga kan nggak begitu terlalu banyak juga selisih antara Demokrat sama Republikan lah. Yeah. Itu kadang-kadang berimbang. Kadang-kadang mereka individunya kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar anti, mereka itu bisa nyebrang. Yeah. Nah, perbedaan mendasar adalah Amerika law enforcement-nya berjalan. Jadi ya, hukum benar-benar berjalan. Itu betul. Sehingga kalau ada apa-apa ya hukum yang berbicara. Nah, di kita di sini adalah hukumnya pun sekarang dirangkul oleh eksekutif. Jadi kalau udah hukum sudah dikuasai oleh eksekutif, itu sudah kita susah untuk menegakkan demokrasi. Contohnya sekarang, belum lama ini, baru 1-2 hari ini ya, 1 hari mungkin. Yaitu ada statement dari juru bicara MK mengatakan bahwa presiden 2 periode itu boleh menjadi cawapres. Itu saya pertanyakan, ini Mahkamah Konstitusi tidak ada permohonan uji materi kok bisa berpendapat seperti itu. Iya. Mahkamah Konstitusi hanya berpendapat kalau ada uji materi. Dia tidak boleh untuk ke situ. Dia boleh berpendapat, dia boleh mengevaluasi undang-undang. Kalau Supreme Court di Amerika, begitu ada undang-undang baru keluar, mereka bisa mengevaluasi. Independen. Iya. Kalau dia bilang bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, mereka akan mengatakan sebelum ada judicial review. Nah, jadi judicial review itu memang dikurangin gitu untuk ke situ. Nah, ini bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan begitu gitu? Berarti kan sudah berpolitik. Ya, terlepas bahwa itu boleh apa tidak boleh, ini udah statement politik. Ini sudah statement politik. Jadi hukum kita sudah dicampuri dengan politik. Mengenai yang tadi PT 20%, itu kan harusnya kan bukan minimal. Saya analogikan begini, kalau di dunia usaha ada undang-undang anti monopoli. Undang-undang anti monopoli itu membuat maksimal ya pasar market share yang boleh diinikan adalah kalau bersama-sama itu boleh hanya kalau di Amerika 40%. Melebihi itu Anda adalah melanggar undang-undang anti monopoli. Jadi harusnya adalah maksimal. Jadi kalau seandainya pun mau ada presidential threshold, itu adalah untuk supaya ini tidak menguasai seperti sekarang di parlemen, di eksekutif, itu harusnya maksimal Anda 20%. Jadi 0% pun boleh gitu. Itu logika dari undang-undang anti monopoli gitu kan. Nah ini, jadi kalau yang ada minimal 20% lalu membentuk sampai 60%, saya identikan dengan ini adalah kartel politik. Betul. Jadi kalau kita lihat kan Pak Antoni, sebetulnya saya juga termasuk yang berpendapat 0% seharusnya. Atau setidak-tidaknya terwakili oleh yang berada di parlemen. Juga masih masuk akal. Jadi supaya orang tidak sembarangan, entah dari mana tidak jelas gitu, bisa jadi kandidat presiden.
Tapi paling tidak kalau setiap partai yang terwakili di dalam parlemen bisa mencalonkan, itu akan lebih membuat demokrasi kita itu menjadi segar. Dan banyak menu makanan sajian di atas meja gitu ya, yang orang bisa pilih gitu. Tidak kemudian dipilihkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan dan kemudian kepentingan itu disalurkan kepada kekuasaan untuk sebesar-besar keuntungan mereka, bukan keuntungan rakyat, kan kira-kira gitu. Jadi itu state captured gitu ya. Demokrasi kita itu juga udah diambil alih secara prosedural tetap demokratis, tetapi secara esensial sebetulnya tidak lagi gitu. Nah ini justru itu yang salah satu yang sangat penting, karena hal-hal seperti mendasar begini ini akan mempengaruhi kebijakan ekonomi, akan mempengaruhi kehidupan ekonomi bangsa ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak diperbaiki, maka kita sulit mengharapkan ekonomi ke depannya adalah demi rakyat. Ini yang ya, manusia kalau udah berkuasa itu udah sulit untuk memikirkan untuk rakyat gitu kan. Dan ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan politik tidak bisa dipisah. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Bukan ekonomi hanya untuk ekonomi, bukan hanya mekanisme pasar. Tapi politik dan ekonomi itu menurut saya termasuk yang tidak bisa. Political economy point of view ini yang sangat penting karena pasti konstruksi politik, formasi politik dan kebijakan politik akan mempengaruhi ekonomi. Betul kan? Ya, karena sebelum 1900-an itu, 1700-an, 1800-an ilmu ekonomi tidak dikenal. Ya. Yang dikenal adalah political economy. Political economy. Dan yang menyuarakan itu adalah filsuf. Betul. Dan mereka adalah menyuarakan melihat kehidupan sosial masyarakat gitu. Betul. Berangkat dari realitas masyarakat di bawah. Nah, lalu kemudian ya ilmu ekonomi sebagai sains begitu ada dimasukkan matematik untuk menghitung optimalisasi dan sebagainya. Itulah sebetulnya kayak itu. Tapi tetap political economy itu sangat relevan kalau kita melihat dari sudut kacamata sosial. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Antoni. Saya kira kita udah cukup lama berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang esensial dan aktual sekarang ini, terutama tentang kenaikan harga BBM dan juga pengaruh dampak implikasinya pada kehidupan masyarakat. Di samping itu juga persoalan-persoalan mendasar terkait demokrasi dan ekonomi politik yang sangat mempengaruhi berbagai macam kebijakan ekonomi. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa ikut mencerahkan juga masyarakat gitu untuk mengetahui duduk soal yang sebenarnya. Dan masyarakat kita kan berhak untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya, yang kritis juga, yang saya kira mempunyai dasar-dasar argumentasi yang kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni. Itu harapan kita semuanya mencerdaskan bangsa. Ya, dan saya kira perubahan itu selalu dimulai dengan sebuah proses dan sebuah langkah gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari langkah itu. Terima kasih. Terima kasih.